Pada zaman dahulu, ada pemotong bambu tua bernama Taketori. Dia adalah orang tua yang jujur, sangat miskin, bekerja keras, dan dia tinggal bersama istri tuanya yang baik di sebuah pondok di perbukitan. Mereka tidak punya anak, dan sedikit kenyamanan di usia tua mereka. Jiwa yang malang. Taketori bangun pagi-pagi di musim panas dan pergi keluar untuk memotong bambu. Seperti biasanya, karena dia menjualnya dengan harga yang pantas di kota. Dan dengan demikian, dia memperoleh kehidupan yang sangat sederhana. Menaiki lereng bukit yang curam, dia pergi. Dan sampai di hutan bambu dengan rasa lelah. Dia mengambil handuk tenunggunya dan menyeka keningnya. Tulang untuk tulang lamaku, dia berkata. Aku tidak semudah dulu, juga bukan istri yang baik, dan tidak ada wanita atau anak untuk membantu kita di masa tua. Lebih disayangkan. Dia menghela nafas saat mulai bekerja. Taketori yang malang. Segera dia melihat cahaya terang bersinar di antara batang bambu yang hijau. Apa ini? Kata Taketori. Karena biasanya di tempat itu cukup teduh. Apakah itu matahari? Tanya Taketori. Tidak, itu tidak mungkin, karena itu berasal dari tanah. Bisa saja itu berasal dari bambu hijau yang besar. Taketori mengambil kapaknya dan menebang bambu hijau yang besar itu. Dan di sana ada permata hijau berkilauan yang bagus, seukuran kedua tinjunya. Keajaiban, keajaiban, teriak Taketori. Keajaiban, keajaiban. Selama 53 tahun saya telah memotong bambu ini. Ini pertama kalinya saya menemukan permata hijau besar di akar salah satunya. Dengan itu dia mengambil permata di tangannya dan segera setelah dia melakukannya, permata itu meledak menjadi dua dengan suara keras. Jika kamu percaya, dan dari situ muncul seorang anak muda yang berdiri di tangan Taketori. Anda harus mengerti bahwa anak muda ini kecil tapi sangat cantik. Dia berpakaian sutra hijau. Salam untukmu Taketori, katanya. Semudah yang Anda inginkan. Ampuni aku, kata Taketori. Terima kasih banyak, sekarang kamu akan menjadi peri, katanya. Kamu benar, katanya. Ini peri, dan aku datang untuk tinggal denganmu dan istrimu yang baik sebentar. Tunggu sebentar, kata Taketori. Mohon maaf, kami sangat miskin. Menurut kami cukup bagus, tapi saya khawatirkan tidak akan ada kenyamanan untuk wanita seperti Anda. Di mana permata hijau besar itu? Kata peri. Lalu Tori mengambil dua bagian. Wah, ini penuh dengan kepingan emas, katanya. Cukup untuk melanjutkan, kata peri. Dan sekarang, Taketori, mari kita pulang. Mereka pergi ke rumah. Istriku, teriak Taketori. Inilah peri yang datang untuk tinggal bersama kita. Dan dia telah membawakan kita permata yang bersinar besar kesemek, penuh dengan kepingan emas. Istri yang baik itu berlari ke pintu. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Apa ini? Tanyanya. Tentang kesemek dan keping emas. Kesemek yang sudah cukup sering saya lihat. Terlebih lagi ini musimnya. Tapi kepingan emas sulit didapat. Biarlah wanita, kata Taketori. Kamu membosankan. Dan dia membawa peri ke dalam rumah. Peri itu tumbuh dengan sangat cepat. Sebelum beberapa hari berlalu, dia adalah seorang gadis tinggi yang baik. Segar dan seindah pagi. Secerah pagi, semanis dan sepi malam. Dan dalam malam, Taketori memanggilnya sang peri. Karena dia keluar dari permata yang besar itu. Ambil Tori memiliki potongan emas dan permata itu setiap hari. Dia menjadi kaya dan menghabiskan uangnya seperti laki-laki. Tetapi selalu ada banyak dan sisa. Dia membangun rumah yang bagus untuknya. Dia memiliki pelayan untuk menunggunya. Sang peri ditempatkan seperti seorang permaisuri. Kecantikannya terkenal baik di dekat maupun jauh, dan banyak kekasih datang untuk mencarinya. Tetapi, dia tidak akan memilih satupun dari mereka. Taketori dan istri tercintanya yang baik adalah kekasih sejati saya, kata sang peri. Aku akan tinggal bersama mereka dan menjadi putri mereka. Jadi, 3 tahun bahagia berlalu, dan dia di tahun ketiga. Mikado sendiri datang untuk merayu sang peri. Dia memang kekasih yang pemberani. Nona, katanya, aku membungkuk di hadapanmu. Jiwaku memberi hormat padamu. Nona manis, jadilah ratuku. Kemudian sang peri menghela nafas dan air mata mengalir di matanya. Dan dia menyembunyikan wajahnya dengan lengan bajunya. Tuan, saya tidak bisa, kata sang peri. Tidak bisa? Mengapa tidak? Tunggu dan lihat, kata sang peri. Sekarang sekitar bulan ke-7 dia menjadi sangat sedih.
dan tidak akan pergi ke luar negeri lagi. Tetapi sudah lama berada di galeri taman rumah Taketori. Di sana dia duduk di siang hari dan berenung. Di sana dia duduk di malam hari dan menatap bulan dan bintang-bintang. Di sanalah dia pada suatu malam yang cerah ketika bulan purnama, gadis-gadisnya yang ada bersamanya, dan Taketori dan istri baik, dan juga Mikado, kekasihnya yang pemberani. Betapa terangnya bulan bersinar, kata Taketori. Sungguh, kata istri yang baik, ini seperti panci kuningan yang disapu dengan baik. Lihat betapa pucat dan pucatnya itu, kata Mikado. Ini seperti kekasih putus asa yang menyedihkan. Betapa panjang dan terangnya sinar itu, kata Taketori. Ini seperti jalan raya dari bulan yang mencapai galeri taman ini. Oh ayah angkat tersayang, teriak sang peri. Anda berbicara kebenaran, ini memang jalan raya. Dan di sepanjang jalan raya datang makhluk surgawi yang tidak terhitung. Dengan cepat, untuk membawa saya pulang. Ayahku adalah Raja Bulan. Saya tidak mematuhi perintahnya. Dia mengirim saya untuk ke bumi selama 3 tahun untuk tinggal di pengasingan. 3 tahun sudah lewat dan saya pergi ke negara saya sendiri. Aku sangat sedih saat berpisah. Kabut turun, kata Taketori. Tidak, kata Mikado. Itu adalah pasukan Raja Bulan. Turun mereka datang dalam jumlah ratusan dan ribuan membawa obor. Tanpa suara mereka datang dan menerangi sekeliling galeri taman. Pemimpin di antaranya mereka adalah membawa jubah bulu surgawi. Bangkitlah sang peri dan kenakan jubah itu padanya. Selamat tinggal Taketori, kata sang peri. Selamat tinggal ibu angkat tersayang. Saya meninggalkan permata saya untuk diingat. Adapun bagi Anda, tuanku, saya ingin Anda ikut dengan saya, tetapi tidak ada bulu jubah untukmu. Saya meninggalkan Anda sebotol obat mujarab murni kehidupan. Minumlah tuanku dan jadilah seperti dewa. Kemudian dia melebarkan sayapnya yang cerah dan malaikat surga mendekatinya. Bersama-sama mereka melewati jalan raya menuju bulan dan tidak pernah terlihat lagi. Mikado mengambil ramuan kehidupan di tangannya dan dia pergi ke puncak gunung tertinggi di negara itu. Dan dia membuat api besar untuk memakan ramuan kehidupannya. Karena dia berkata, apa untuknya bagi saya untuk hidup selamanya, berpisah dari sang peri. Jadi ramuan kehidupan dikonsumsi dan uap birunya melayang ke surga. Dan Mikado itu berkata, biarkan pesanku mengambang bersama uap dan sampai ke telinga sang peri. Tamat.